Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama Dinda Lorenza Maundi, yang kedua Nazala Afrilia, yang ketiga Baru Rohman, yang keempat Ardiana Ayu Faradiba, akan memaparkan makalah kami yang berjudul Pengembangan Konversi Psikologi Agama, yang memiliki poin pembahasan yang pertama pengertian konversi agama, yang kedua faktor-faktor mempengaruhi konversi agama, yang ketiga macam-macam konversi agama, yang keempat proses terjadinya konversi agama. Berikut adalah pemaparan dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konversi psikologi agama. Secara etimologi, konversi berasal dari kata conversio yang berarti tobat, pindah, berubah, atau agama. Kata konversi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu conversion yang berarti berlawanan arah. Jadi, konversi agama yaitu terjadinya perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan yang semula. Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konversi agama. Menurut para ahli pendidikan berpendapat bahwa konversi agama dipengaruhi oleh kondisi pendidikan. Penelitian ilmu sosial menampilkan data dan argumentasi bahwa suasana pendidikan ikut mempengaruhi konversi agama. Yang kedua, para ahli agama menyatakan bahwa yang menjadi faktor pendorong terjadinya konversi agama adalah petunjuk ilahi. Yang ketiga, para ahli sosiologi berpendapat bahwa yang menyebabkan terjadinya konversi agama adalah pengaruh sosial. Ada pengaruh kebiasaan, ada pengaruh hubungan antar pribadi, ada pengaruh anjuran atau propaganda. Ada juga pengaruh perkumpulan yang berdasarkan hobi, intinya itu perkumpulan suatu organisasi. Yang keempat, para ahli psikologi berpendapat bahwa yang menjadi pendorong terjadinya konversi agama adalah faktor psikologis yang ditimbulkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internalnya termasuk kepribadian, faktor pembawaan. Yang kedua adalah faktor eksternalnya adalah faktor keluarga dan lingkungan tempat tinggal atau perubahan status. Kemiskinan juga bisa mempengaruhi terjadinya konversi agama. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah macam-macam konversi agama. Starbucks membagi konversi menjadi dua macam. Yang pertama, tipe volisional atau bertahap. Konversi agama ini terjadi secara berproses, sedikit demi sedikit, sehingga kemudian menjadi seperangkat aspek dan kebiasaan rohaniyah yang baru. Konversinya demikian terjadi sebagai suatu proses perjuangan batin yang ingin menjauhkan diri dari dosa karena ingin mendatangkan suatu kebenaran. Untuk yang kedua adalah tipe self-surrender atau drastis. Konversi agama tipe ini adalah konversi yang terjadi secara mendadak. Seseorang tanpa mengalami suatu proses tertentu tiba-tiba berubah pendiriannya terhadap suatu agama yang dianutnya. Perubahan tersebut terjadi dari kondisi tidak taat menjadi taat, dari tidak kuat menjadi kuat. Maksudnya kuat adalah kuat keimanannya. Dari tidak percaya pada suatu agama menjadi percaya dan sebagainya. Pada konversi agama tipe kedua ini, James mengakui adanya pengaruh petunjuk dari Yang Maha Kuasa terhadap seseorang, karena gejala konversi ini terjadi dengan sendirinya pada diri seseorang, sehingga ia menerima kondisi yang baru dengan menyerahkan jiwa sepenuhnya. Baik, saya akan menjelaskan proses terjadinya konversi psikologi agama. Tiap-tiap konversi agama itu melalui proses-proses jiwa sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa tenang pertama.
Masa tenang sebelum mengalami konversi, di mana segala sikap, tingkah laku, dan sifat-sifatnya acuh tak acuh menentang agama. Yang kedua yaitu masa ketidaktenangan, konflik dan pertentangan batin berkecamuk di dalam hati, gelisah, putus asa, tegang, dan panik. Baik hal itu disebabkan oleh moralnya, kekecewaan, atau apapun juga. Kemudian yang ketiga, peristiwa konversi itu sendiri. Setelah masa goncang itu mencapai puncaknya, maka terjadilah peristiwa konversi itu sendiri. Orang merasa tiba-tiba mendapat petunjuk Tuhan dan mendapat kekuatan serta semangat. Kemudian, keadaan tentram dan tenang. Setelah krisis konversi lewat dan masa menyerah dilalui, maka timbullah perasaan atau kondisi jiwa yang baru. Rasa aman di hati, tiada lagi dosa yang tidak diampuni Tuhan, tiada kesalahan yang patut disesali, semuanya telah lewat, segala persoalan menjadi enteng dan terselesaikan. Kemudian yang terakhir yaitu ekspresi konversi dalam hidup. Tingkat terakhir dari konversi itu adalah pengungkapan konversi agama dalam tindak tanduk, kelakuan, sikap, dan perkataan. Dan seluruh jalan hidupnya berubah mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh agama. Carrer membagi proses konversi agama dalam pentahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu terjadi disintegrasi sintetis kognitif dan motivasi sebagai akibat dari krisis yang dialami. Kemudian yang kedua, reintegrasi kepribadian berdasarkan konversi agama yang baru. Kemudian tumbuh sikap menerima konsepsi agama baru serta peranan yang dituntut oleh ajarannya. Yang terakhir yaitu timbul kesadaran bahwa keadaan yang baru itu merupakan panggilan suci petunjuk Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 12 sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.